Hai teman-teman, sekarang mari kita belajar tentang kombinasi. Kombinasi adalah pengelompokan atau pemilihan semua atau sebagian elemen dari suatu himpunan tanpa memperhatikan urutan. Secara umum, kombinasi dapat dinyatakan jika unsur yang tersedia sebanyak N dan susunan yang diharapkan sebanyak K unsur dengan tidak memperhatikan urutan dapat dirumuskan sebagai berikut. Kombinasi K unsur dari N unsur yang tersedia sama dengan N faktorial dibagi K faktorial kali N dikurangi K faktorial dengan N lebih dari atau sama dengan K. Kombinasi K unsur dari N unsur yang tersedia dengan N lebih dari atau sama dengan K bisa dituliskan sebagai berikut. Perhatikan ya. Contoh penggunaan kombinasi dalam kehidupan sehari-hari, misalnya tersedia 8 macam kue yang akan dipilih untuk menyajikan kotak kue pada rapat komite sekolah. Jika setiap paket berisi 4 macam kue, maka ada berapa paket kue berbeda yang dapat disajikan? Sebelum mencari kombinasinya, terlebih dahulu dicari nilai N dan K-nya. N sama dengan 8 dan K sama dengan 4. Jadi kombinasinya adalah 8 faktorial kita bagi dengan 4 faktorial. Buka kurung 8 dikurangi 4 tutup kurung faktorial. Sama dengan 8 faktorial dibagi 4 faktorial dikali 4 faktorial. Sama dengan 8 dikali 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 faktorial dibagi 4 faktorial dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Hasilnya sama dengan 70. Jadi ada 70 kotak kue yang berisi 4 macam kue yang dapat disajikan pada rapat komite sekolah. Selanjutnya, ada lagi contoh dari penerapan kombinasi. Misalnya, Amanda mempunyai 1 celana panjang hitam, 3 buah blus dengan warna merah muda, hitam dan putih, 2 buah jam tangan dengan warna hitam dan merah. Amanda akan mengenakan setelan yang terdiri atas 1 buah celana panjang, 1 buah blus dan sebuah jam tangan. Ada berapa cara Amanda dapat mengenakan setelan yang berbeda dari 3 jenis benda tersebut? Dari contoh tadi dapat diperhitungkan sebagai berikut. Banyak cara pemakaian celana panjang, diketahui N-nya 1 dan K-nya 1. Jadi kombinasinya sama dengan 1 faktorial dibagi 1 faktorial. Buka kurung 1 dikurangi 1 tutup kurung faktorial sama dengan 1 faktorial dibagi 1 faktorial 0 faktorial. Hasilnya 1 per 1 sama dengan 1. Kemudian banyak cara pemakaian blus. Diketahui N-nya adalah 3 dan K-nya 1. Jadi kombinasinya adalah 3 faktorial dibagi 1 faktorial, buka kurung, 3 dikurangi 1 tutup kurung faktorial. Sama dengan 3 faktorial dibagi 1 faktorial, 2 faktorial. Sama dengan 3 dikali 2 dikali 1 dibagi 1 dikali 2 dikali 1. Hasilnya adalah 3. Banyak cara pemakaian jam tangan diketahui N-nya sama dengan 2 dan K sama dengan 1. Jadi kombinasinya adalah 2 faktorial dibagi 1 faktorial buka kurung 2 dikurangi 1 tutup kurung faktorial. Sama dengan 2 faktorial dibagi 1 faktorial 1 faktorial. Sama dengan 2 dikali 1 dibagi 1 dikali 1. Hasilnya adalah 2. Jadi, banyaknya cara Amanda dapat mengenakan setelan yang berbeda dari 3 jenis benda adalah pemakaian celana panjang kita kalikan dengan cara pemakaian blus, lalu dikalikan lagi dengan cara pemakaian jam tangan. Sama dengan 1 dikali 3 dikali 2 sama dengan 6. Contoh berikutnya, misalnya dari 5 kandidat siswa akan dipilih 3 orang
untuk mewakili sebagai tim cerdas cermat. Ada berapa kemungkinan tim yang dapat disusun? Kasus ini dapat diselesaikan dengan menggunakan aturan kombinasi. Mengapa? Karena urutan dari susunan tim cerdas cermat tidak diperhatikan. Seperti apa ya jika diperhitungkan dalam kombinasi? Perhatikan. Diketahui N sama dengan 5, kemudian K-nya adalah 3. Jadi kombinasinya adalah 5 faktorial dibagi 3 faktorial, buka kurung, 5 dikurangi 3 tutup kurung faktorial. Sama dengan 5 faktorial dibagi 3 faktorial, 2 faktorial. Sama dengan 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 dibagi 3 dikali 2 dikali 1 dikali 2 dikali 1. 20 dibagi 2 hasilnya adalah 10. Jadi ada 10 kombinasi kemungkinan tim yang dapat terjadi. Ada lagi contoh tentang kombinasi. Perhatikan ya. Misalnya cara memilih tim petugas pengibar bendera. Satu tim petugas bendera yang terdiri atas 2 siswa putra dan 1 siswa putri. Tersedia 5 siswa putra dan 4 siswa putri. Ada berapa tim yang dapat disusun? Berarti N putra sama dengan 5, K putra sama dengan 2, N putri sama dengan 4, K putri sama dengan 1. Jadi, jika diterapkan dalam perhitungan kombinasi adalah kombinasi putra dikali dengan kombinasi putri sama dengan 5 faktorial dibagi 2 faktorial, buka kurung 5 dikurangi 2, tutup kurung faktorial. Lalu kita kalikan dengan 4 faktorial dibagi 1 faktorial, buka kurung 4 dikurangi 1, tutup kurung faktorial. Sama dengan 5 faktorial dibagi 2 faktorial, 3 faktorial, kita kalikan dengan 4 faktorial dibagi 1 faktorial, 3 faktorial. Sama dengan 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 dibagi 2 dikali 1 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Kemudian kita kalikan dengan kombinasi putri 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 dibagi 1 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Sama dengan 5 dikali 4 dibagi 2 dikali 1 dan dikalikan dengan kombinasi putri 4/1. Sama dengan 20 dikali 4 dibagi 2. Hasilnya adalah 40. Jadi kombinasi yang mungkin terjadi adalah 40. Seandainya jika tidak ada perhitungan untuk kombinasi, sangat membuat kita kesulitan dalam membuat daftar atau memasangkan gambar. Karena ternyata ada 40 kombinasi yang dihasilkan dari 5 siswa putra dan 4 siswa putri. Demikian tadi tentang kombinasi dan beberapa penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Sampai jumpa pada materi lainnya ya. Selamat belajar.